Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ada DM request dari subscriber ya. Ini Mas tolong bahas tentang kodam kiai atau kodam ulama. Nah, untuk kodam kiai atau ulama ini banyak sekali saya temukan. Sering juga saya lihat ya. Untuk perwujudan kodam kiai ini biasanya rata-rata ini pakai baju putih, terus udeng putih, dan kayak orang mau umroh ya atau haji ya, serba putih semua pakaiannya. Ada yang juga pakai tasbih, bawa tasbih ataupun keris di pinggangnya, buat senjatanya ya. Kodam ulama atau kodam kiai ini biasanya dari leluhur atau keilmuan ataupun dari pusaka ya, pemberian pusaka kepada orang ke kita. Nah, ibaratnya seperti itu. Kodam kiai ini memiliki energi yang positif. Dia lebih banyak ke religi ya. Energi positifnya sungguh tinggi dan dia selalu membimbing kita, mengingatkan kita jangan berbuat jahat atau mau melakukan hal kejahatan itu biasanya diarahkan ataupun apa ya istilahnya, diarahkan jangan berbuat jahat gitu. Nah, kodam kiai atau ulama ini biasanya ini perwujudan hewannya, dia bisa berwujud hewan juga ya. Jadi wujud aslinya memang manusia atau ulama. Bisa berarti dia ini bangsa jin ataupun korin. Korin orang yang sudah meninggal, yang dulunya hidup terus meninggal masih mengikuti kita sebagai leluhurnya atau anak-anak keturunannya. Nah, untuk biasanya kodam kiai ini atau ulama ini berwujud kalau binatang ini macan putih, terus naga putih, atau kuda putih, kuda terbang putih. Rata-rata seperti itu. Rata-rata tiga itu yang pernah tak amati ya. Kalau lagi berperang atau apa ya, berperang ya, dia memakai wujud seperti itu. Nah, ini jadi bahasan kita karena saya juga bingung cari judul konten. Terima kasih buat Mas Yunus di Palembang ya, yang udah request untuk pembahasan kita kali ini. Nah, untuk dari segi keturunan ini biasanya dari nenek moyang kita, dan kita dapat dijaga sama kodam ulama atau kiai tadi ya. Ada beberapa temanku juga banyak yang dijaga oleh kodam kiai. Lebih banyak beribadah, lebih banyak sholat, khusyuk, zikir ataupun puasa, itu bisa teman-teman bisa diikuti dengan kodam kiai atau ulama, dengan itu kodam keilmuan ya. Nah, tadi mereka
tidak datang dari leluhur kita, tapi datang sendirinya karena kita sering beribadah. Buat teman-teman yang mau ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nah, beruntungnya seperti itu sih. Kalau dari pusaka biasanya kita dikasih oleh kerabat kita atau teman kita atau saudara kita pusaka kayak keris, ternyata isi keris itu berupa kodam kiai atau ulama. Dan mereka ini sangat positif ya, positif. Nah, kenapa mereka ikut kita? Karena mereka ingin menjaga kita dan ingin belajar banyak tentang kita sebagai manusia. Nah, jadi bahasa jin juga banyak belajar ya dari manusia, dan kita pun sedikitnya juga belajar dari bahasa jin, karena bahasa jin itu rata-rata yang saya amati itu setia kawan, sangat setia kawan mereka. Jadi bangsa manusia ini jarang ada orang setia kawan, tapi bahasa jin rata-rata setia kawan semua. Itu sih yang baik-baik aja yang kita contoh dan kita pelajari, yang buruk kita tinggalkan. Terima kasih sudah nonton cerita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, isi kolom komentar.